Pulangkan kami, Pak Jokowi. Pulangkan kami, Pak Jokowi. Iya, itu Panji sama adiknya. Oh ini, ini Panji Ya, dipukul pakai kursi. Iya. Disetrum pernah Bu? sering banget anak saya di situ. Mas Abram mau tahu, sempat anak-anak itu melarikan diri melalui sungai. Ya, saya ngomong kalau kamu nanti masuk ke sungai itu, kamu bisa selamat, bisa berenang. Tapi sampai di daratan, di mesot itu kamu ketemu pemberontak, apa nggak kamu nanti dibunuh? Ternyata wilayah di tempat mereka bekerja adalah wilayah tidak tersentuh oleh negara. Polisinya saja bilang dia nggak bisa masuk, itu wilayah tidak kami kuasai, bayangkan itu. Wow. Betulkah memang harus melakukan aksi James Bond misalnya? Sebanyak 20 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi korban sindikat mafia penipuan online di Myanmar. Mereka disekap, terjebak tak bisa pulang ke tanah air dan mengalami tindak kekerasan saat bekerja selama kurang lebih 7 bulan di negeri 1000 pagoda tersebut. Bro, pejuang nih pekan nih, pejuang duit semua nih bro. Hai. Saya lo. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para WNI yang terjebak di Myanmar mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia, kepada instansi terkait buat membantu pemulangan kami di sini. Karena kami di sini sudah terpuruk dan terancam, ditambah di sini sedang berada di zona perang. Setiap malam kita bekerja dalam kondisi gelap gulita, tapi kita tetap harus bekerja dan suara bom juga terdengar di mana-mana. Dan lagi kita memiliki target setiap harinya harus kita penuhi, dan jika kita tidak memenuhi target itu, hukuman siap menanti kita dari mulai lari lapangan di bawah terik matahari 20 keliling lebih, push up ratusan kali bahkan ribuan, squat jam, disetrum, bahkan dicambuk. Awalnya oleh Andri dan Anita, perekrut tenaga kerja yang kini telah ditangkap Bareskrim Polri dan ditetapkan sebagai tersangka TPPO, mereka ditawarkan bekerja di Thailand menjadi customer service sebuah perusahaan. Dengan iming-iming upah 12 juta rupiah per bulannya dan sejumlah bonus menggiurkan. Namun nyatanya, ke-20 korban tersebut justru menjadi scammer dan melakukan penipuan melalui sambungan telepon dari Myanmar untuk menawarkan investasi bodong kepada orang Indonesia. Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka ASN atau AD dan ASD atau AT di apartemen Sayana, Bekasi, Jawa Barat. Dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang berdasarkan keterangan 9 orang saksi yang telah diperiksa, Polri telah menetapkan 2 orang tersangka atas nama ASN atau AD dan ASD atau AT pada kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan korban sebanyak 20 warga negara Indonesia di Myanmar. Pihak Interpol Bangkok dapat mengkomunikasikan bahwa kasus tersebut kepada otoritas Thailand agar menetapkan 20 WNI tersebut sebagai korban TPPO sehingga mereka tidak dikenakan denda overstay dan segera dapat dipulangkan ke Indonesia. Ayo Indonesia, kita udah selamat, kita udah selamat. Kita udah selamat. Sobat, saya Abraham Silaban. Saat ini ada di Komplek Bluebird Hijau di kawasan Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan kali ini saya hadir di kediaman salah seorang tersangka, Andri Satria Nugraha, yang diduga menjadi perekrut 16 dari total 20 warga negara Indonesia yang mengalami penyiksaan di Myanmar. Andri Satria Nugraha bersama dengan Anita Dewi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri tindak pidana perdagangan orang. Kita lihat
kediamannya, ini dia, sobat. Kediaman yang memang cukup luas nampaknya ya. Persis ada di persimpangan komplek, dan kalau kita lihat di kediamannya memang kami dapat informasi sudah tidak ada aktivitas lagi di kediaman tersangka Andri. Tersangka Andri sendiri sudah diperiksa oleh Bareskrim Polri setelah namanya dilaporkan Ibu Nurhaida yang merupakan ibunda dari Panji, korban tindak pidana perdagangan orang. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa Panji dan juga Andri berkenalan. Dan ini yang membuat Panji merasa tak yakinkan untuk ikut dalam sponsorship, alias untuk ikut diberangkatkan tadinya untuk ke Thailand, tapi pada akhirnya berlabuh di Myanmar dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan di sana. Dan memang tidak ada aktivitas yang berarti di sini. Coba kita akan cari keterangan sobat, tapi yang jelas kediaman ini kediaman yang sudah kosong ini. Kediaman Andri. Ini tepatnya kediaman orang tua Andri. Dan Andri saat ini harus mempertanggungjawabkan sangkaan dari polisi terhadap dirinya sebagai perekrut yang memberangkatkan 16 dari 20 warga negara Indonesia yang ada di Myanmar, dan alhamdulillah sudah diselamatkan. Saya akan cari informasi lebih lanjut mengenai aktivitas Andri di sini, apakah kemudian memang ada yang dirasa ganjil dan mencurigakan, dan barangkali ada informasi-informasi yang bisa kita dapatkan, fakta-fakta mengenai aktivitas TPPO di sini. Assalamualaikum Pak Husin ya Pak ya? Iya Pak. Security di komplek Boulevard Hijau ya Pak ya? Iya. Pak, terima kasih Pak. Sudah, yang jelas kami lihat tadi memantau kami ada di sini ya Pak ya? Ya. Yang memastikan bahwa kami hadir di sini dalam pengawasan dan tentu saja dalam perizinan dari pihak komplek dan pihak RW. Boleh kesini tak Bu? Oke. Kita coba akan bicara dengan Pak Husin. Nah, Pak Husin, sudah berapa lama sebetulnya Pak Andri tinggal di sini Pak? Kalau sepengetahuan Pak Husin? Sepengetahuan saya dari 2003 lah di sini. Dari 2003 Pak? Oke, dari 2003 artinya 20 tahun lebih ya Pak ya? Iya. Ini kami dengar kediaman orang tuanya sebetulnya Pak? Orang tuanya, rumah orang tuanya ini semua. Tapi kami dengar bahwa tersangka merekrut orang yang dikenal bahkan nggak jauh kediamannya di sini. Bahkan terkesan ini tetangganya gitu Pak, karena masih tinggal di Harapan Indah gitu Pak. Bapak dengar nggak itu Pak? Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar ya Nggak Pak ya? pernah dengar ya. Apakah kemudian memang ada aktivitas yang dirasa ganjil, aneh di sini Pak? Nggak ada. Nggak ada Pak ya? Setiap tamu datang kemari pun kan identitas ditahan. Sedang kemari jarang nggak ada tamu. Calon-calon tenaga kerja Indonesia, calon TKI itu, apakah pernah datang ke sini Pak, ke rumah ini Pak? Mungkin hilir mudik banyak yang ingin apply pekerjaan, ingin melamar kerjaan, yang saya tahu Pak Husin gimana Pak? Nggak ada. Yakin Pak nggak ada Pak? Iya, yakin. Nggak pernah ada orang melamar kerja atau tamu dia pun kemari. Ya kalau bukan saudara sih nggak ada sih. Tahu saya. Kepribadiannya atau sosoknya yang Bapak kenal? Enak, baik, orang sopan. Itu suka ngobrol sama saya. Gitu. Terima kasih Pak. Oh iya. Sekali lagi sudah menemani kami di sini Pak Husin dari security dari pihak Boulevard Hijau, komplek Boulevard Hijau di Kota Harapan Indah. Ini kediamannya, dan kami tim AB Plus Abraham Silaban hadir di sini, dan kita akan cari fakta-fakta baru tentang kasus ini. Keterangan-keterangan apa saja yang bisa kita gali dengan pihak yang berwajib, pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Kami akan berbincang dengan Inspektur Jenderal Polisi Krisnamurti, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Kami akan hadirkan wawancaranya hanya untuk Sobat AB Plus. Kadang-kadang jalan bebek. Hukuman fisik ya, jalan bebek. Jalan bebek, skojam. Skojam. Disetrum pernah Bu? Sering banget anak saya disetrum. Untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan kasus tindak pidana perdagangan orang di Myanmar, saya Abraham Silaban menemui orang tua Panji Apriyana.
salah seorang pekerja migran yang turut menjadi korban penyekapan. Sobat, saya datangi langsung kediaman Panji Apriana, korban tindak pidana perdagangan orang. 1 dari 20 warga negara Indonesia mendapatkan penyiksaan di Myanmar. Saya akan berbincang bersama dengan Ibunda Panji Apriana, Ibu Nur Haidah, tepat di kediamannya di Jalan Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Apa yang akan disampaikan? Ikuti saya. Kita sudah tiba di kediaman Bu Ida. Kita sudah dapat sih informasinya di sini kediamannya. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, kita sudah janjian sebelumnya. Izin boleh masuk ya Bu ya? Boleh. Mau Baik. masuk silakan Mas Terima kasih Akram. sudah menerima kami sekali lagi. Ya. Ibu Ida, Ibu Nur Haidah ya Bu Iya, ya? Bu Nur Ibunda Panji Apriana. Iya. Oke, Bu, izin kita bincang-bincang mengenai apa yang terjadi pada Panji. Apakah kita sebaiknya berbincang di mana, Bu? Boleh, di dalam aja. Di dalam aja? Ya. Oke. Silakan terima masuk, kasih. Mas. Kita terus mengikuti perkembangan terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang, yang mana Panji Apriana adalah 1 dari 20 korban yang ada di Myanmar ya, Bu ya. Alhamdulillah, Bu. Sekarang kita dengar sudah ada kabar baik ya, Bu ya? Betul. Sudah selamat. Evakuasi, alhamdulillah selamat sampai Bangkok. Komunikasi terakhir gimana, Bu? Kemarin komunikasi terakhir mereka tuh udah tahap yang udah mau terakhir ya, udah habis di screening di IOM. Ya Allah, kita sudah sampai Thailand. Kita dijemput oleh KBRI Yangon. Alhamdulillah ya. Kepada keluarga di Indonesia, sabar. Kita lagi makan dulu, kita lagi dijamu. Terima kasih, merdeka, ya Allah. Tinggal sedikit lagi selesai masalah-masalah yang administrasi di sana. Oke, artinya sudah sempat teleponan ya, Bu ya? Telepon udah alhamdulillah. Cuma kan mereka tuh 20 orang anak tuh, Mas Abraham. Jadi cuma yang bisa komunikasi ada telepon cuma 3 orang, 4 orang lah. Yang lain HP-nya tuh semua diambil sama perusahaan. Diambil sama Ya. perusahaan. Kondisinya sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Traumanya udah mulai sedikit-sedikit membaik ya. Semua anak-anak di sana. Artinya memang masih ada sisa-sisa dari apa yang dialami ya, Bu? Dari kayak gangguan psikis dan lain sebagainya lah ya, Bu ya? Goncangan, mohon maaf. Goncangan psikis maksud saya, Bu ya? Iya, betul. Oke. Bu Ida, kami juga kan melihat Bu Ida ini memang seorang yang begitu memperjuangkan Panji lewat berbagai saluran ya, Bu ya? Iya. Kita lihat Ibu bicara di media massa, kemudian juga Ibu lewat jalur hukum. Tapi sebelum sampai di sana saya ingin tanya, Mas Panji ini anak ke berapa ya? Panji ini anak pertama, yang kedua adiknya ada perempuan. Oke. Jadi Ibu punya anak 2. Masih lajang, Bu ya? Iya. Oke. Usia berapa, Bu? 31 tahun. 31 tahun. Iya, dia kelahiran tahun 92, Mas. Oh iya ya. Sebelum Mas Panji akhirnya berangkat ke Myanmar, Bu. Ya. Pekerjaannya itu apa, Bu? Kemarin ini sebelum berangkat ke Myanmar tuh kebetulan dia baru resign ya, Mas Abraham. Kayaknya baru 1 bulan dah dia. Terus kebetulan Ibu ditawarin kerjaan untuk Panji sama temen. Nah, setelah itu akhirnya kemungkinan kayaknya nggak menutup kemungkinan dia tuh orang baik lah. Ya kan, kebetulan yang kenalin sama Ibu tuh tetangga deket, dan tetangga itu juga kenal sama istrinya tersangka ya, Pak Andri. Jadinya melalui tetangga Ibu lah, jadinya Panji tuh mau pergi ke Thailand. Tapi ya dengan catatan mereka bilangnya 12 juta ya gajinya. 12 juta per bulan. Per bulan. Terus di Thailand, bukannya di Myanmar, tapi di Thailand. Seminggu dapat libur 1 hari. Libur sehari. Ya, kemungkinan juga kalau misalnya dia bonus tuh dapat, nggak nunggu sampai 1 tahun, dia bisa pulang. Dan tinggalnya juga katanya gratis ya? Iya, tinggal gratis, makan gratis, terus gratis. Untuk pengobatan gratis. Kalau orang awam berpikir nggak too good to be true itu. Artinya tawaran ini nggak dirasa terlalu bagus dan pada akhirnya dicurigai menjadi sesuatu yang memang ujung-ujungnya ya seperti ini, Bu, penipuan, Bu ya. Betul. Nggak sadar sama sekali waktu itu. Kemarin tuh sebenarnya ada keluarga nanya keponakan itu visanya visa apa Kak Ida gitu nanya kan, visanya apa tuh Panji.
Ibu bilang dia visanya visa turis, tapi bila mana udah nyampe di Thailand itu bakal diganti jadi visa kerja. Gitu, seperti itu dijanjikannya. Dari sana aja kita udah curiga lah harusnya, Bu, ya. Tapi itu dia, Mas Abraham, mungkin ya karena ibu nih orang awam, ya kan. Jangankan apa yang di desa, yang di kota aja kita sempet kayak begini kan kena. Iya, iya. Kena yang namanya penipuan ada saja ya, gitu, ya. betul, betul. Ya. Sampai pada akhirnya kita lihat kan videonya kan viral tuh ya, Bu ya. Betul. Tolong Pak Jokowi, pulangkan kami, betul. Selamatkan kami, lain sebagainya itu ya, Bu ya. Waktu Ibu melihat video itu, apa yang ingin Ibu ceritakan? Jadi tuh Mas Abraham, Panji itu udah sampai di Thailand tuh katanya ke kota cuma 1 jam. Ternyata dia 12 jam dibawa ke Myanmar, sampai dari Myanmar tuh 1 jam lagi ke Miyawadi. Yang asli ya, daerah pemberontak semua di sana. Jadi kemungkinan pas sampai di sana satu hari pun Panji udah tahu. Ini mah udah kerjaannya nggak bagus. Nggak baik. Jadi mulai dari situ kita nih orang tuh udah siap-siap nih mau Mas Abraham mau minta tolong sama sponsor kalau yang mana Panji ini ternyata nggak sesuai dengan SOP. Ya mulai dari situlah ada mulai kita sama keluarga korban kita berembuk cari jalan keluarnya seperti apa nih. Yang penting anak-anak bisa bebas dari sini. Lumayan lah Mas Abraham, saya dari mulai bulan November udah mulai bergerak dari ibu-ibu tapi individu ya, nggak dibantu dengan LSM yang Serikat Buruh Migran Indonesia, belum tahu itu. Ya, jadi setelah mulai bulan Februari ada titik kejelasan, jadi katanya anak-anak korban di sana coba hubungi SBMI itu, Serikat Buruh Migran Indonesia, makanya saya langsung hubungi SBMI, bikin surat kuasa yang mana dia mau ngebantu ya, mengedampingi pihak korban, keluarga korban. Singkat cerita kan Ibu juga mendengar bahkan menyaksikan menyaksikan dalam arti bercerita mengenai kondisi Panji yang mana Panji disebutkan disiksa, disetrum, dipukul dan lain sebagainya. Mohon maaf ya Bu ya, waktu Ibu pertama mendengar itu apa yang berkecamuk Bu? Lagi pertama kali tuh Panji berangkat ke sana tanggal 22 Oktober, itu November awal udah kena dipukul pakai meja, dipukul pakai kursi plastik. Ya, tangan, kaki berdarah semua. Pastilah orang tua mana pasti nggak bakal suka lah anaknya digituin. Saya datang, ibu datang ke sponsor ke rumahnya tersangka nih Pak Andri, dan saya cerita kenapa anak saya kok sampai ada kekerasan dalam dalam pembukaan seperti itu ya. Kata dia Panji ini katanya bolak-balik ke toilet. Ternyata mungkin Panji belum bisa beradaptasi sama makanan di sana, mungkin pencernaannya kurang bagus. Cumanya Panji itu juga mungkin salah kali, maksudnya nggak komunikasi sama leader minta tolong gitu, dia bolak-balik ke situ karena perutnya sakit gitu. Kemungkinan pihak perusahaan nggak mau kalau salah satu misalnya customer-nya itu anak-anak nih izin tuh sampai 10 menit itu dia nggak akan mau. Nah itulah kena pemukulan Panji karena kursi. Mulai dari situ saya ngomong sama ini, kalau dia jadi leader yang baik nggak mungkin dong pakai kekerasan seperti itu. Anak-anak baru kerja, bener nggak Mas Abraham? Betul. Mungkin kalau dikasih arahannya juga mungkin Panji bisa masuk. Nah, dipukul pakai kursi. Kemudian apa lagi yang Ibu dengar? Kemarin-kemarin ini terus mulai dari lari ngelilingin kalau kita mah compound kayak apartemen gitu, dia lari sampai 100 kali. 100 keliling ya? 100 keliling, kadang-kadang jalan bebek. Hukuman fisik ya? Jalan bebek? Jalan bebek, skojam. Skojam. Disetrum pernah Bu? Sering banget anak saya disetrum. Karena Mas Abraham dia kerjanya tuh bukannya 14 jam kerja, 12 jam kerja, 18 jam kerja. Nah, jadi gini loh Mas Abraham, otomatis lah pasti ada waktunya dia ngantuk, kerjep sedikit gitu loh, kepulsan sedikit, langsung kena Mas Abraham. Dan itu disetrum pakai apa Bu? Alat setrum ya? Alat setrum, segede paralon gitu. Seperti kayak gitu. Waktu bentuk-bentuk penyiksaan yang biadab seperti itu Ibu dengarkan,
langsung disampaikan oleh Mas Panji kepada ibu? Kalau Panji kan untuk kayak gitu dia nggak mau cerita sama ibu, mungkin dia pasti tahu. Taunya ibu dari mana? Jadi saya tahu dari kita jadi 20 orang yang di sana, kita bikin grup WA ya Mas Abraham, orang tua. Jadi mereka pasti ada yang ngasih kabar hari ini yang kena hukuman Panji, hari ini ada yang kena hukuman siapa, pasti begitu. Jadi selalu itu pasti Panji. Panji tuh kena karena apa, itu dia ngantuk, terus atau nggak dapat customer, satu aja nggak dapat customer, ya pasti kena hukuman. Pasti dihukum? Pasti. Nggak dapat nomor pasti dihukum. Dan yang kita dengar juga pekerjaannya di sana adalah scammer, alias pelaku telemarketing yang ujung-ujungnya penipuan. Betul. Pernah disangka nggak itu sebetulnya kerjanya kayak gitu, Bu? Makanya sampai ngomong sama Pak Andri yang tersangka sekarang ini, saya ngomong, Pak Andri itu nggak tahu apa kalau anak-anak itu dikerjakan seperti kayak gitu, dipekerjakan seperti kayak gitu. Saya nggak tahu, Bu, Mama Panji, nggak mungkin lah nggak tahu, ya nggak. Terus saya ngomong, Pak Andri tahu nggak anak-anak itu setiap hari selalu ada hukuman apa aja tuh bentuknya pasti fisik. Dia juga bilang nggak tahu. Tapi emang pada dasarnya sponsor ini entah nggak tahu apa tutup nggak tahu apa memang nggak mau tahu, nggak mau secara kekeluargaan ketemu sama kita pihak korban gitu, keluarga korban. Ya akhirnya mungkin kita ya udahlah, kita laporin aja ke Barreskrim. Tanggal 5 itu ditelepon sama perusahaan harus menyediakan duit satu anak 15 juta. Kalau nggak ada uang buat biaya penyeberangan, anak-anak itu mau dijual entah ke perusahaan yang mau ngejual organ tubuhnya, dia nggak tahu.